Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya Yong Java, Yong Sumatranenbon, Yong Batakbon, Pemuda Indonesia, Yong Islamitenbon, Yong Celebes, Sekar Rukun, Yong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolik Congenlingenbon, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, di antaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Os Java Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga, Minggu 28 Oktober 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Klubwis Kramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepaduan tidak dapat dipisahkan dari gerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya, Indonesia Raya, yang mendapat sambutan meriah. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya, Indonesia Raya, yang mendapat sambutan meriah. Satu hal yang menarik dari lagu ini, tidak banyak yang mengetahui bahwa lagu tersebut selama ini dinyanyikan hanya 1 bait. W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut dalam 3 bait stanza. Dari ketiganya, stanza pertama jauh lebih populer dan dihafal masyarakat Indonesia daripada kedua dan ketiga. Indonesia Raya kemudian diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Di SMK Manbaul Ulum, ada 5 orang pemuda yang dikenal nakal. Mereka sering sekali melanggar peraturan, seperti bolos, terlambat, melawan guru, bahkan merokok. Ini Khalil, si paling ketua geng. Dia paling sok ganteng, sok kaya. Kalau di sekolah kalian ada yang modelan kayak gini, fix itu kayak Khalil. Yang ini Fakih, si paling jagoan. Buset, semua orang dia gangguin, diajak berantem, bahkan guru sekalipun. Ini nih, Alvin, si paling preman, sekaligus si paling songong. Walaupun kecil, mentalnya jangan ditanyain. Kalau yang ini Bayu, si paling maskulin, banyak banget cewek-cewek yang deketin. Febri, dia ini si paling kalem, sok cool abis, tapi lebih tepatnya mageran. Ini Pak Yiyit,
guru sejarah. Pak Yiyit ini dikenal baik sama murid-muridnya. Tapi kalau udah marah, siapa yang gak takut sih? Suatu hari, mereka masih duduk-duduk di kantin. Padahal waktu sudah menunjukkan jam 7:30. Karena merasa sudah siang, si Khalil mengajak teman-temannya untuk masuk ke kelas. Ayolah kita masuk kelas yuk. Udah jam segini. Santai aja sih, gak usah buru-buru. Serah aja lah. Ayolah, Nur sama A. Ya udah, boleh. Ayo. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Adnan, Hadir. Haji, Hadir. Arya. Jadi itulah kejadian Sumpah Pemuda. Assalamualaikum. Masuk. Wah. Nggak berapa ini? Kenapa kalian berat? Kenapa Bapak bawa HP? Kenapa Bapak tinggal lihat sendiri aja jalan, Pak? Kenapanya? Lagian cuma jalan berhenti doang, Pak. Kalian tidak punya sopan santun. Anak-anak seperti kalian inilah yang rusak bangsa kita. Kalian akan saya beri hukuman. Yang ringan aja Pak, jangan lari. Saya capek nih baru nyampe sini. Iya, Pak, capek. Iya, Pak. Sampai, Pak. Ya udah kalau kalian nggak mau lari, karena sekarang pelajaran sejarah, kalian harus mencari sejarah tentang Sumpah Pemuda. Lalu kalian presentasikan di depan kelas. Gimana, Pak, carinya, Pak? Ya gimana kayaknya saya nggak mau tahu. Pokoknya kalian harus mencari sejarah tentang Sumpah Pemuda. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Kalian harus siap presentasi. Iya, Pak. Baik, Pak. Siap, bentar. Duduk kali. Iya, Pak. Bel istirahat berbunyi. Mereka pun memutuskan untuk mencari buku sejarah di perpustakaan sekolah. Setelah mereka mencari-cari, akhirnya Khalil yang menemukan pertama kali. Bro, ini bukunya udah ketemu, Bro. Ini, Bro. Lalu ketika Khalil membuka buku tersebut, ada sebuah kertas bertuliskan menuju 1928. Dan mereka masuk ke dalam sejarah itu. Apa tuh? Apa ini? Apa ini? Coba lihat. Buka. Menuju 1928. Maksudnya apa ya? Loh, ini kita di mana? Iya, perasaan tadi kan di sekolah.
Assalamualaikum. Wah, ada orang tuh. Iya, mana? Udah kita ikutin aja yuk. Masuk dari situ. Jangan lah, belum kita dari belakang aja. Ya udah, ayo. Udah, ayo. Salah satu pemuda yang ada di dalam gedung, bernama Sunario, menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Dan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Sampai akhirnya kongres ditutup oleh rumusan hasil kongres oleh 13 pemuda yang hadir dalam kongres tersebut. Oh, jadi begitu sejarah Sumpah Pemuda. Kita pulang yuk. Pulang aja lah. Yuk, mari kita pulang. Ayo. Dan secara tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana asalnya. Suara tersebut mengatakan, "Wahai para pemuda, jika kalian ingin kembali ke masa kalian, maka kalian harus berjanji merubah sikap buruk kalian dan harus bisa menghargai pejuang para pemuda bangsa yang ingin memerdekakan Indonesia." Oh, jadi gitu boy, cara balik ke tahun kita. Kami akan berjanji meneladani sikap bangsa dan akan merubah sifat buruk kami. Alhamdulillah kita balik lagi ke dalam yang sekarang. Ya. Kita harus menepati janji kita di sana agar menjadi lebih baik lagi. Iya benar. Kita harus menepati janji kita. Kita harus lebih baik lagi. Kita harus berubah. Ayo kita ke kelas sekarang untuk mempresentasikan tugas kita. Iya. Sila bro, gitu. Baiklah, yang saya beri hukuman kemarin, sekarang presentasi. Keesokan harinya mereka menepati janji yang mereka sepakati dengan baik. Mereka tidak telat masuk kelas, rajin belajar, dan lebih menghormati guru.